tidur tuh pisah rohnya dari jasad kita. Enggak terlalu dekat ternyata jasad dengan ruh. Allah menceritakan tentang kedekatan. Ini karena saya senang belajar, makanya saya jadi banyak tahu. Allah ketika menceritakan tentang kedekatan Allah dengan kita hambanya, lihatlah, bacalah, dengarkanlah bahasa Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Sesungguhnya aku Allah lebih dekat dengan hambaku daripada ia dengan detak nafasnya sendiri, daripada ia dengan detak nadinya sendiri. Sebab detak nadi tak akan berpisah denganmu. Saat kamu tidur, nadimu tetap berdetak. Saat seseorang pingsan, nadinya tetap berdetak. Bahkan saat seseorang koma, nadinya tetap berdetak. Justru dari kebersamaan detak nadi tersebut itulah para dokter mengkonfirmasikan kehidupannya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat dengan hambaku daripada ia dengan detak nadinya sendiri. Saya mudahkan untukmu, ingat-ingat terus, Allah lebih dekat denganmu daripada kamu dengan detak nadimu sendiri. Allah lebih dekat dengan saya daripada saya dengan detak nadi saya sendiri. Enggak ada yang lebih dekat dengan kita daripada kita dengan Allah. Ustazah, tapi kok saya sering lupa sama Allah? Ya kamu. Tapi ustazah, saya kok gak ngerasa deket sama Allah? Ya kamu. Tapi kok saya ngerasa jauh gitu ustazah dari Allah? Ya kamu. Bukan Allahnya, kamunya. Dan itu artinya kamu menyia-nyiakan karunia terbesar yang Allah berikan dalam dirimu. Kamu punya peluang untuk merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi kamu kemudian menyia-nyiakannya. Salahmu sendiri. Salahmu sendiri. Ada yang begitu dekat denganmu, malah kamu tinggalkan. Yang gak jelas mendekat kepadamu, malah kamu berusaha untuk mengejarnya mati-matian. Yang membahagiakanmu, menenangkanmu, yang membuatmu bahagia, membuatmu senang, membuatmu tenang, kamu malah meninggalkannya. Yang membuatmu gelisah, membuatmu galau, membuatmu cemburu, membuatmu sedih, membuatmu terluka, kamu malah mengejarnya mati-matian. Siapa yang salah selain dirimu sendiri itu? Allahnya selalu dekat. Bahkan kalau kamu baca sifat-sifatnya Allah dalam Asmaul Husna, teman-teman, Allah itu punya sifat mudad, punya sifat berlawanan. Allah punya sifat yang berlawanan. Allah maha mengampuni, tapi Allah juga maha menghukum. Ada yang diampuni, ada yang dihukum. Kan berlawanan itu. Ini orang dihukum apa diampuni nih? Kan begitu ya? Ada yang dihukum, ada yang diampuni.
Allah maha lemah lembut, tapi Allah juga maha latif. Allah juga maha jabbar, qahhar, maha garang, maha kuat, maha kejam. Allah juga maha lembut, maha penuh kasih sayang, tapi juga al-muntaqim, al-jabbar, sifat yang berlawanan. Tapi Allah punya sifat qarib, dekat. Dan silahkan baca Asmaul Husna dari awal hingga akhirnya, tak akan kamu dapati Allah menyebut dirinya dengan ba'id, jauh, gak ada. Artinya Allah tidak pernah jauh darimu. Artinya Allah selalu dekat denganmu. Jangan sia-siakan kedekatanmu dengannya. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengijabah doa siapapun yang berdoa padaku. Falyastajibuli, maka mintalah padaku. Wal yu'minu bi, dan tetaplah percaya padaku. Kalian akan selalu berada dalam jalan petunjuk. Kalian akan selalu berada dalam jalan terang. Kamu tidak akan berada dalam kegelapan. Jadi kalau kamu ngerasa kok hidup saya nih kayak dalam masa-masa gelap, saya sekarang ini kayak di langit hidup saya nih kelabu. Kenapa ya? Kelabu langit saya tidak juga tersingkirkan. Kenapa saya habis ini kena ini, habis ini kena ini? Kayak sedih mulu nih hidup saya nih, kayak gelap mulu nih hidup saya. Kamu tahu jawabannya sekarang. Karena kamu kurang dekat. Bukan Allahnya, tapi kamu kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu sih menjauh terus, kamu sih menghindar terus, kamu sih dikasih kesempatan seindah ini dalam kehidupan untuk berdoa, untuk meminta, untuk berzikir, untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kamu yang berlari-lari menghindar, menjauh darinya, hingga Allah kemudian ulurkan tali kepadamu berupa musibah demi musibah yang sebenarnya tujuan Allah adalah hendak menarikmu kembali di sisinya. Karenanya sering saya sampaikan kepada para istri yang mengadu kepada saya, "Ustazah, suami saya ninggalin saya. Ustazah, suami saya kesangkut." Sangkut apa? Pagar janda belakang rumah. Ustazah, anak saya ninggalin saya. Ustazah, sahabat saya ninggalin saya. Ustazah, saat ada orang di sekelilingmu meninggalkanmu, itu adalah tali yang Allah Subhanahu wa ta'ala ulurkan untukmu, karena kamu selama ini selalu kepengen kabur mulu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah lihat ada ibu-ibu sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, ibu-ibu Arab sholat Masjidil Haram, Masjid Nabawi, bawa anaknya umur 2 tahunan gitu, yang belum bisa diomongin. Kalau umur 3 tahun, 4 tahun masih bisa diajakin ngobrol. Biasanya kalau umur 2 tahunan kan belum tuh, bisa diajakin ngobrol, tapi udah bisa jalan.
udah bisa lari. Itu kan paling susah dijagain. Tapi ibunya kepengen sholat, apa yang dia lakukan? Dia pakein tali ke anaknya. Pernah lihat? Itu setiap kali anaknya rada jauhan ditarik sama dia. Kayak gitu tuh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu. Si anak berasa sakit ketika ditarik. Sama, kamu juga begitu. Ketika datang ujian dalam kehidupan, kamu berasanya sakit. Saya gak pernah sesakit ini, kata seorang istri yang suaminya berpaling hati darinya. Sampai dia udah mulain baca-baca obat-obatan untuk meracuni diri. Saudariku sekalian yang saya muliakan, berasanya sakit. Allah kemudian narik dia, seret, sakitan dia. Tapi ketika ibu tersebut itu narik anaknya, karena dia benci, sebel sama anaknya sehingga ditarik-tarik begitu, ataukah karena ibu tersebut sayang sama anaknya sehingga gak mau anaknya jauh-jauh darinya? Allah kayak gitu sama kamu. Ditariknya kamu dengan ujian demi ujian dalam kehidupan untuk membuatmu dekat dengannya dan tidak kemana-mana. Karenanya kepengen hidupnya tenang, damai, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama Allah. Tetaplah bersama Allah. Melegakan sekali ya. Alhamdulillah. Ustazah, rumah tangga saya berantakan. Ustazah, saya udah gak sanggup lagi menghadapi kenyataan. Hidup saya jungkir balik Ustazah. Saya sekarang putuskan untuk tinggalkan aja laki-laki itu. Anakmu berapa? 6. Bu, orang berumah tangga tuh ada setannya. Setannya juga apa ya? Setannya tuh kayak penuh politik gitu. Dia tuh punya banyak cara gitu. Dan namanya setan kan. Setan kan gak ada ceritanya cara yang kayak gini haram. Ya setan emang ngerjain yang haram-haram. Jadi kalau kamu demen banget sama yang haram-haram, artinya kamu rumah tangga tuh ada setannya. Tahu namanya? Ya tuh pada kenal. Orang kalau lagi pacaran, setannya tuh berusaha untuk deketin hingga terjadi perzinaan. Kalau lagi pacaran. Tapi kalau udah menikah, setan ganti visi misi. Setan itu terjadi penyerahan jabatan ketika seseorang menikah. Gitu kan? Nih, tugas saya udah selesai. Katanya setan yang ngajakin zina. Sekarang dia udah nggak zina lagi tuh, suami istri. Kalau melakukan hubungan intim kan udah nggak zina lagi. Nih, tugas saya udah selesai. Sekarang tugas kamu udah SIM. Oke, siap. Nih, job desk kamu dibuka, memisahkan pasangan suami istri dengan segala macam caranya. Politik tahu semua dia. Dari membuat istrinya cemburuan,
Sehingga setiap kali suami buka WhatsApp, istrinya matanya panjang. Panjang banget itu. Ngelihat di jarak 2 meter, 3 meter kelihatan aja. Sehingga kalau suaminya nerima telepon, telinganya panjang. Masya Allah. Dia nggak tahu ada dasim lagi ngebisikin. Suami kamu ngapain tuh? Suami kamu lagi ngobrol sama siapa tuh? Kelihatannya kayak ketawa-ketawa gitu dia. Ya Allah. Sedang ada yang bergerilya dalam rumah tangga kita. Kamu kemudian mencari pembenaran, ustazah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Kamu nggak tahu itu bahasanya dasim itu. Nggak ada ceritanya kayak begitu. Suamimu miliknya Allah, kamu pun miliknya Allah. Semua manusia di atas muka bumi ini miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah gak usah sibuk sama perlakuan orang padamu, sibuk saja kamu dengan apa yang menjadikan penyebab kedekatanmu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian, kamu menjalani kehidupan sebagai perjalanan panjangmu menuju Allah, maka jangan biarkan apapun mengalihkan hal tersebut darimu. Udah aja, biarin Allah, serahkan semuanya kepada Allah. Saudaraku sekalian saya muliakan, jangan pernah mau jauh-jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupmu berantakan. Allah ketika lihat nih hatinya kemana-mana, tidak bersama denganku. Oh, akhirnya kemudian Allah lihat dia tambah jauh, Allah lemparkan ujian-ujian dalam kehidupan. Mendekatlah terus kepada Allah. Gimana caranya mendekat? Falyastajibuli. Berdoalah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah, niscaya akan aku ijabah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoalah, niscaya akan aku ijabah. Enak bener gitu doang ya Allah. Iya, gitu doang. Panggil namaku, aku akan jawab panggilanmu. Minta padaku, aku akan memberi kepadamu. Teman-teman saudaraku sekalian, bener banget kalau Sayyidina Umar bin Khattab sampai bilang, inni la akhaf du'ai ghairu mustajab. Saya nggak takut doa saya nggak mustajab, nggak takut saya. Saya nggak takut doa saya nggak diijabah, saya nggak takut. Yang saya takutkan adalah Allah tidak lagi mengizinkan saya untuk berdoa. Ketika seseorang dalam hidupnya nggak doa, dia kira dia yang ngerasa nggak perlu mendoa, padahal kenyataannya Allah yang tidak mengizinkan dia untuk memanggil-manggil namanya. Kenapa? Karena dia sudah tidak lagi berharga di sisinya. Maka berdoalah, jangan pernah jauh-jauh dari doa. Jangan pernah jauh-jauh dari Allah dengan selalu kamu memanggil-manggil namanya dalam doa. Dalam sholat kamu doa, terutamanya di sujud-sujudmu itu. Ya Allah, jangan tinggalin
Ya Allah, ampuni saya. Habis selesai sholat, doa. Angkat tanganmu minta padanya. Habis zikir, doa. Minta apa yang kamu mau. Kata Nabi Muhammad, orang kalau habis selesai sholat nggak doa, itu kayak orang habis kerja belum nerima bayarannya udah jalan. Sayang, kamu punya doa mustajab, kenapa nggak kamu pakai? Pakai dulu, ambil gajinya, ambil bayarannya, berdoalah. Kalau perlu sebelum kakimu bergerak, sebelum pindah posisi duduk, doa dulu. Habis selesai sholat kan istighfar dulu 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata. Habis itu kemudian baca ayat kursi, kemudian baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, akhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian angkat tanganmu doa. Angkat tanganmu doa. Apa yang menjadi hajat-hajatmu? Keperluan kita sama Allah tuh banyak sekali. Ustazah, kan doa saya nih banyak nih Ustazah. Kadang-kadang waktunya tuh sempit. Apa yang seharusnya saya minta? Kalau dalam keadaan-keadaan sempit, apa yang seharusnya kita minta? Seorang bertanya kepada syekhnya, seorang ulama terkemuka, ya syekh, apabila sempit waktuku untuk berdoa, sementara itu adalah waktu doa yang mustajab. Misalnya lagi bisa cium hajar aswad, kan gak bisa lama-lama tuh. Itu saya doanya mesti minta apa syekh? Kalau saat-saat waktunya sempit, sementara saya pengen punya banyak doa, tuh apa yang mesti saya minta sama Allah? Syekh tersebut menjawab, nak, mintalah ampunan. Mintalah. Kenapa gitu syekh? Sebab kalau seseorang sudah mendapatkan ampunan, sudah diampuni, artinya dia sudah diterima. Kalau sudah diterima, Allah tahu kebutuhannya, Allah akan memenuhinya, bahkan tanpa perlu lagi meminta. Paling penting buat kita minta adalah ampunan. Bukan berarti yang lain gak penting, tapi paling pentingnya, nomor satunya buat kita minta nih adalah ampunan. Jadi kalau kamu tanya, Ustazah apa yang paling perlu buat kita minta? Nomor satunya adalah ampunan. Kenapa gitu? Ya ngaca aja, dosanya banyak kok, ngerasa gak perlu ampunan tuh gimana? Ada di sini yang dosanya dikit? Ayo nih, angkat tangan, cung. Ada di sini yang dosanya dikit? Nggak ada. Ada yang kurang dikit, Ustazah dosa saya. Kayaknya udah kebanyakan semua nih dosa-dosa kita ini. Emang bener tuh yang disampaikan Nabi Allah Adam alaihissalam. Rabbana zalamna wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah banyak berbuat dosa, kami telah membolimi diri kami. Ya Allah,
jika Engkau tidak ampuni, jika Engkau enggak sayangi, hancurlah kami ya Allah. Jika Engkau tidak sayangi, jika Engkau tidak ampuni, hancurlah kami ya Allah. Hal pertama yang harus kita minta kepada Allah adalah ampunan. Ya Allah, tolongin saya, ampuni saya ya Allah. Tolongin saya, ampuni saya ya Allah. Perlu saya rasa untuk dilakukan, terutama buat yang gak pernah kerjain ini. Cari waktu sepimu, cari waktu yang kamu sendirian, mandilah, mandi taubat. Habis selesai mandi seluruh tubuh, saat mandi itu kamu juga sambil bilang, ya Allah, andai semudah ini membersihkan diri dari dosa-dosa, andai membersihkan dosa semudah membersihkan badan ini ya Allah. Hanya Engkau yang dapat melakukannya ya Allah. Bersihkan diri saya dari dosa-dosa, sebagaimana saya membersihkan diri saya dari kotoran-kotorannya. Habis itu sholat, tentu saja sesudah handukan segala macam ya. Masa mesti diceritain kayak gitu? Ustazah, tadi kan mandi terus sholat Ustazah. Sholatnya nggak pakai mukena? Ya itu nggak usah diceritain, kita semua tahu lah. Sholat 2 rakaat, usolli sunnatat taubah rakaatain billahi ta'ala. Sholat 2 rakaat. Usahakan jauhkan dulu HP, pastikan keadaannya tenang. Karena bagaimanapun kamu lagi khusyuk gitu, terus tiba-tiba kedengaran dari HP kamu, Shopee. Berantakan kan? Barang saya yang mana nih yang sudah datang? Saudara sekalian, salat 2 rakaat. Habis selesai salat, angkat tanganmu, kemudian berdoa. Saat sujud kamu dalam salat juga banyakin doa. Kata Nabi Muhammad, aqrab ma yakunul 'abd min rabbih fahuwa sajid. Fa'akthiru fihi du'a faqamin an yustajabalah. Tempat terdekat seorang hamba dengan Allah Tuhannya adalah saat dia sedang sujud. Maka perbanyaklah doa dalam sujudmu, sangat mungkin doamu diijabah. Hanya saja sholat itu ada peraturannya. Peraturan dalam sholat tidak diperkenankan melafalkan bahasa selain dengan bahasa Arab. Sehingga kalau kamu mau berdoa dengan doa hajat-hajatmu, dengan doa sesuai dengan bahasamu kan bukan bahasa Arab, iya kan? Jadinya kalau kamu mau berdoa sesuai dengan bahasamu sendiri, dan itu jauh lebih enak teman-teman, jauh lebih nikmat. Tidak usah dilafalkan pakai lisanmu, cukup dengan kamu hadirkan di dalam hati. Bahasa hati tenang aja, itu jauh lebih sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada bahasa lisanmu yang tidak keluar dari hatimu. Allah mendengarkan hati kita lebih terang daripada kita mendengarkan ucapan dari lisan seseorang. Wa asirru qaulakum awijharu bih, kata Allah dalam Al-Quran, wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimun
bidatis sudur. Mau kamu kerasin suara kamu, mau kamu pelanin suara kamu, Allah tahu apa yang ada di dalam hati seseorang. Jadi saat sujud doa, tapi nggak usah diomongin. Ya Allah ampunin saya ya Allah, dosa saya memang udah banyak banget Ustaz ya Allah. Nggak usah diomongin.